Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo di sini. Kita bertemu di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Ini selalu saya ucapkan buat kita. Harapan saya adalah Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan melalui presentasi, renungan, melalui PowerPoint ini. Puji nama Tuhan. Dan hari ini saya akan membawakan satu judul, yaitu dosa menyakiti hati Allah. Dosa menyakiti hati Allah. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara, orang percaya harus mengalami apa yang disebut dengan perkenanan Tuhan dan berharap akan janji-janji Tuhan yang indah. Janji-janji Tuhan akan didapatkan orang percaya apabila orang percaya memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Caranya adalah dengan menjalin hubungan intim dengan Allah melalui doa. Dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16 disebutkan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya bahwa orang percaya itu harus hidup benar dan berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi betapa bernilainya orang percaya yang hidupnya berkenan kepada Allah. Allah membenci dosa, tapi Allah mengasihi manusia. Mengapa Allah membenci dosa? Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema dosamu menghambat doamu. Dosamu menghambat doamu. Itu tema yang akan kita pelajari kali ini. Seperti apakah dosa yang menghambat doa? Seringkali orang percaya berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka, sehingga doa tersebut mendatangkan dosa bagi mereka. Betapa pentingnya agar orang percaya memperhatikan langkah hidup mereka agar menyenangkan hati Allah. Sebab dosa tidak pernah menyenangkan hati Allah. Dosa tidak pernah menyenangkan hati Allah. Mazmur 5 ayat 4, Yesaya 59 ayat 2. Seperti apakah dosa itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dosa memisahkan Allah dan manusia. Ayat yang kedua, Yesaya 59 ayat yang kedua, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Mazmur 5 ayat yang keempat. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa membuat Adam dan Hawa melarikan diri dari Allah dan mereka bersembunyi dari Allah. Itu di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Dosa selalu memisahkan manusia dengan Allah. Jika Allah sangat membenci dosa, berarti Allah sebenarnya tidak rela untuk berpisah dengan orang percaya sebagai umatnya. Itulah sebabnya Allah mencurahkan kepada manusia dengan limpahnya kasih-Nya kepada manusia, supaya manusia bisa menikmati hubungan yang indah dengan Allah sebagai pencipta. Allah kita turun
ke dalam dunia untuk mengerjakan rencana keselamatan bagi dunia ini. Dunia tidak mengerti rencana Allah. Manusia itu pada dasarnya adalah jahat semata-mata. Betul, manusia dimanapun adalah jahat semata-mata. Tidak ada manusia yang baik, satupun tidak ada. Bahkan Alkitab sendiri berkata seperti itu. Yang paling baik adalah Allah sendiri. Yang baik adalah pribadi Tuhan sendiri. Pada dasarnya manusia tidak mengerti kasih Allah. Manusia itu hanya ingin akan jalan yang berdosa, jalan yang lebar, jalan yang tanpa aturan. Kalau bisa tidak ada kekang yang mengekang hidup, sehingga manusia itu bebas. Manusia pada dasarnya tidak mau menerima dan merespon kasih Allah. Tetapi Allah begitu mengasihi manusia sehingga dia rela untuk turun ke dunia, menjadi manusia dan menebus dosa manusia. Orang percaya harus sadar bahwa dirinya sudah ditebus oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Jangan hidup terus di dalam dosa, sebab orang percaya harus sadar bahwa dirinya untuk Allah. Tubuhnya ini untuk Allah. Segenap hidupnya untuk Allah, sebab Allah sudah menebus mereka dari dosa dan maut. Sadari ini, Allah sudah menebus kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita dibebaskan dari segala hukuman. Kita berpindah status dari orang-orang terhukum, orang-orang guman, kepada orang yang dibenarkan. Ini sungguh luar biasa status kita sebagai orang-orang percaya yang mau merespon akan kasih Tuhan. Sebagai contoh gambaran, ada orang yang tenggelam di sungai, maka orang yang tenggelam tersebut tidak akan bisa menolong dirinya sendiri jika ia tidak tahu cara berenang di sungai ya. Saya pernah punya pengalaman ketika saya masih kecil, bersama-sama dengan teman-teman saya bermain di sungai. Sungai itu bukan sungai yang dangkal ya, tapi sungai yang dalam. Dan suatu ketika kami bermain di sungai itu, di sungai yang dalam itu, kami tidak tahu bahwa ada satu teman kami yang ternyata tidak bisa berenang. Tapi karena dia melihat kami, termasuk saya dan juga teman-teman yang lain, enak saja berenang di sungai yang dalam itu, dan teman saya yang ini tidak sadar bahwa dia tidak bisa berenang. Pikirnya dia ketika nyemplung ke air, ya akan mengambang seperti itu. Tetapi ternyata tidak. Begitu dia nyemplung bersama-sama dengan kami, maka apa yang terjadi? Dia tenggelam. Karena memang nggak bisa berenang, dia tenggelam. Tiba-tiba dia muncul, kemudian dia tenggelam lagi, dan lama sekali. Lalu ada teman kami yang jaraknya dekat dengan dia, dari tempat dia tenggelam dengan pinggir sungai itu, melompat kemudian menolong dia. Nah, dari gambaran ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa orang yang tenggelam tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia butuh orang lain untuk menolong dia. Sedikit saja terlambat menolong dia, kita sudah pasti tahu orang itu mungkin, teman saya mungkin akan meninggal. Tetapi begitu ada yang tenggelam dan ada teman kami yang jaraknya dekat dengan dia, kemudian segera ditolong dan nyawanya diselamatkan. Seperti itu ya. Kita sebagai manusia yang berdosa di dalam dunia ini, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri kecuali ada orang yang mau menyelamatkan kita. Siapa yang menyelamatkan kita? Allah sendiri, Yesus Kristus. Dialah penyelamat saya, dialah penyelamat kita, dialah penyelamat Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya kita tenggelam dalam dosa, yang seharusnya kita tenggelam dalam penghukuman, tapi diangkat oleh Tuhan menjadi milik Tuhan. Dan akhir hidup kita, roh kita ada bersama-sama Tuhan nanti di sana ya.
Ini satu janji yang luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Satu janji Allah yang sangat luar biasa sekali. Ketika saya merenungkan ini, oh Tuhan, terima kasih bahwa hidupku di bumi ini tidak sia-sia. Karena aku tahu kemana arahku. Aku tahu kemana rohku akan tertuju, yaitu hanya kepada Engkau. Kepada rumah di surga. Ya. Sebagai penerapan Bapak Ibu Saudara, jangan hidup dalam dosa. Hati-hati di dalam dunia ini. Sebab apa? Kita memiliki kekekalan di surga. Apakah nanti kita mau tinggal di sana? Kalau kita mau tinggal di sana, Bapak Ibu Saudara, jangan sembrono dalam hidup ini, jangan sembrono, jangan terus hidup dalam dosa. Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dalam keadaan berdosa. Tapi puji Tuhan, Allah menolong kita dengan kemurahannya, sadar bahwa dosa itu menghalangi manusia untuk datang kepada Allah. Kita sadar bahwa dosanya akan menjadi penghalang di dalam doa. Doa tidak akan sampai kepada Allah apabila manusia terus hidup di dalam dosa. Ini suatu kebenaran yang harus kita pahami betul-betul, ya. Dosa yang kedua, dosa menyebabkan orang percaya jauh dari kebenaran. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Allah ingin agar semua orang percaya memperoleh segala kekayaan dan keyakinan dan pengertian yang berlimpah-limpah. Orang percaya memperoleh pengertian yang berlimpah-limpah tentang kemurahan Tuhan. Dosa menyebabkan orang percaya jauh dari kebenaran. Dosa membuat posisi orang percaya menjauh dan semakin menjauh dari Allah. Ini sudah jelas. Keadaan ini sangat menghalangi orang percaya jika mereka berdoa kepada Allah. Allah adalah sumber kehidupan. Ia menyediakan kehidupan kepada siapa saja yang percaya. Dosa menghalangi doa kepada Allah dan jauh dari kebenaran. Sebagai gambaran dari poin ini, Bapak Ibu, ada dua orang sahabat yang sudah berteman dan bersahabat sekian lama, tiba-tiba mengalami putus hubungan dengan teman atau sahabatnya itu apabila ada sedikit pertengkaran dan percecokan. Hal ini akan membuat persahabatan itu menjadi renggang, bahkan bisa saja menjadi putus hubungan persahabatan. Hanya sedikit saja ya Bapak Ibu ya, hanya sedikit saja pertengkaran atau perselisihan atau percecokan, dan bisa saja itu menyebabkan pertengkaran sehingga persahabatan itu menjadi renggang. Bahkan bisa saja putus hubungan ya persahabatan. Orang percaya memiliki hubungan yang erat dengan Kristus Yesus sebab sudah disatukan dalam iman kepada Yesus, tetapi hubungan itu bisa renggang sebab ada dosa. Dosa itulah yang membuat hubungan manusia dengan Allah itu menjadi renggang. Bagaimana supaya bisa rekat kembali? Manusia harus sadar, bertobat supaya kembali kepada Allah, supaya dia datang kepada Allah, dan hubungan yang renggang itu kemudian semakin didekatkan kembali. Orang percaya Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa dosa sekecil apapun menyebabkan jauh dari kebenaran Allah. Manusia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa untuk mengusahakan kebenaran untuk diri sendiri. Manusia butuh Allah. Manusia butuh Tuhan. Manusia tidak bisa melakukan segala sesuatu, apalagi berhubungan dengan keselamatan, hanya dengan usahanya sendiri. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak akan mampu. Yang ketiga, dosa menghalangi doa orang percaya.
Ayat yang ke-1 sampai 3 berkata begini dalam Yakobus pasal yang ke-4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu ingin sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Satu posisi ada iri hati karena keberhasilan orang lain. Iri hati itu mengakibatkan dosa. Lalu Allah menegur, kalau kamu ingin sesuatu, berdoalah kepada Tuhan. Atau juga kita berdoa, tapi kita tidak menerima apa-apa karena kita salah berdoa. Apanya yang salah? Keinginan itu, Bapak Ibu Saudara. Keinginan itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Memuaskan hawa nafsu kita. Dan pasti itu tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Dosa adalah jembatan orang percaya untuk memohon sesuatu kepada Allah. Doa adalah jembatan orang percaya untuk memohon sesuatu kepada Allah. Tanpa doa, tidak ada jalan lain untuk meminta kepada Allah. Yesus Kristus juga mengajar para murid untuk berdoa kepada Allah dengan benar. Doa menjadi jembatan dan jalan untuk menghaturkan permohonan kepada Allah. Tetapi ada juga doa-doa yang tidak dikabulkan Allah. Mengapa demikian? Sebab di dalam hati orang percaya ada dosa. Firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar bila didoakan besar sekali kuasanya. Allah ingin agar orang percaya tidak simpan dosa dalam hidupnya. Orang percaya harus sadar bahwa Allah itu kudus, suci. Dan setiap orang yang memohon kepadanya juga harus kudus dan suci. Tidak boleh ada dosa yang menghalangi orang percaya kepada Allah. Orang percaya harus membereskan dulu hidupnya kepada Allah, baru memohon kepada Allah dalam doa. Jadi ada prosesnya, ada urut-urutannya. Sucikan dulu hidup kita, baru kita memohon kepada Allah. Perbaiki dulu hidup kita, baru kita memohon kepada Allah. Minta Roh Kudus untuk memberikan kepada orang percaya pengertian yang benar bahwa dosa menghalangi orang percaya datang kepada Allah. Sebagai gambaran dari poin yang ketiga ini, Bapak Ibu, pada saat orang mau makan makanan, pasti orang tersebut membutuhkan piring ya untuk tempat menaruh makanan itu untuk dimakan. Bayangkan jika piring untuk tempat menaruh makanan itu kotor. Tentu piring itu tidak akan dipakai orang tersebut untuk menaruh makanan yang akan dimakannya. Jorok. Maka piring itu harus dibersihkan dahulu. Setelah bersih, baru dikasih makanan. Setelah itu, baru dimakan. Siapapun tidak akan mengambil piring yang kotor lalu dipakai untuk menaruh makanan. Kecuali kalau orang itu memang ya ada sedikit kurang waras ya. Biasanya orang itu pasti cari yang bersih. Dosa itu adalah kekotoran yang menghalangi Allah untuk menjawab doa orang percaya. Oleh sebab itu, dosa itu harus diampuni lebih dahulu. Mohon pengampunan dari Tuhan. Baru kemudian orang percaya akan diberkati oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, marilah menjadi orang percaya yang sadar bahwa dosa itu adalah penghalang manusia dengan Allah. Manusia tidak bisa memohon kepada Allah dalam doa apabila hati, pikiran, dan hidupnya penuh dengan dosa. Itu akan menghalangi doa yang dinaikkan kepada Allah. Sebagai akhir, Bapak Ibu Saudara, apakah doa-doa orang percaya yang sampai saat ini belum terjawab? Adakah doa-doa yang belum terjawab? Mengapa demikian? Bukan Allah berarti menunda-nunda, tidak. Cobalah cek
kehidupan orang percaya, kehidupan kita? Apakah yang sesungguhnya menghalangi permohonan doa itu kepada Allah? Apakah dosa? Maka dosa itu adalah menjadi penghalang doa-doa kita. Mengapa dosa bisa menjadi penghalang doa-doa kita? Sebab dosa memisahkan manusia dengan Allah. Dosa menyebabkan orang percaya jauh dari kebenaran. Dan dosa menghalangi doa-doa orang percaya. Puji nama Tuhan. Semoga Bapak Ibu bisa bertemu Tuhan melalui video ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.